Modelan keterampilan dimunculkan oleh guru yang berpikir keras saat melakukan keterampilan. Latihan terawan guru menggunakan pertanyaan untuk mengarahkan siswa melalui langkah-langkah dan membantu mereka melihat alasan di balik langkah-langkah tersebut. Latihan terpadu siswa menghasilkan pertanyaan utama mereka sendiri saat mengerjakan langkah-langkahnya. Guru mengamati, melatih, dan memberikan umpan balik. Latihan mandiri akhirnya siswa mengerjakan lebih baik ujian. Di sini saya Muhammad Zainur Razikin, NIM 2011010700012 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu strategi dalam aksi. Gagasan dibalik tugas JD adalah untuk membuat siswa tetap fokus pada proses sehingga mereka lebih menginternalisasi langkah-langkahnya. Dengan mempersingkat tugas, JD juga memposisikan siswa untuk berlatih keterampilan lebih sering tetapi untuk jangka waktu pendek. Teknik terbukti memaksimalkan retensi keterampilan baru. Mengapa strategi bekerja? Penelitiannya jelas, guru yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdemonstrasi dan menjelaskan prosedur dan keterampilan lebih efektif daripada guru yang menghasilkan lebih sedikit waktu untuk melakukannya. Selain itu, sejumlah besar penelitian mendukung efektivitas instruksi langsung sebagai teknik yang ideal untuk mengajarkan keterampilan baru, baik untuk pendidikan umum dan siswa yang tidak mampu belajar. Namun, apa yang membuat pelajaran instruksi langsung yang baik? Keberhasilan pelaksanaan instruksi langsung didasarkan pada prinsip-prinsip berikut, yaitu 1. Pemodelan efektif, 2. Munculnya kemerdekaan, 3. Belajar dengan bertanya, 4. Penilaian berkelanjutan. Di sini saya Risa Virga Kandira akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang cara menggunakan strategi. Oke, langsung ke caranya. Untuk yang pertama, caranya yaitu pilih keterampilan dan pecahkan menjadi serangkaian langkah yang jelas. Yang kedua, modelkan keterampilan dengan mendemonstrasikan langkah-langkah dengan cara menggambarkan pemikiran yang diperlukan untuk melakukan setiap langkah. Yang ketiga, pimpin siswa melalui praktek terarah menggunakan kedua prosedural dan pertanyaan konseptual untuk membantu mereka mengidentifikasi setiap langkah dan alasannya. Kemudian menuliskan urutan langkah dan melakukan keterampilan. Yang keempat, sebelum melibatkan siswa dalam praktek terbimbing, mintalah mereka membaca urutan yang mereka tulis di langkah ketiga dan
memvisualisasikan diri mereka untuk melakukan keterampilan itu. Dan yang kelima, libatkan siswa dalam praktek terbimbing dengan memberikan beberapa tugas dan contoh. Dorong siswa untuk menggunakan visualisasi dan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan mereka sendiri. Yang keenam, tetapkan tugas dan contoh tambahan untuk latihan mandiri. Yang ketujuh, maksimalkan penguasaan keterampilan dengan mengumpulkan sesi latihan lebih awal. Dan yang terakhir yaitu mengikat keterampilan untuk kinerja atau tugas penilaian siswa menggunakan keterampilan dalam konteks yang bermakna. Baik, untuk selanjutnya yaitu merencanakan pelajaran instruksi langsung. Saat merencanakan untuk mengerjakan keterampilan kepada siswa menggunakan instruksi langsung ini, Anda perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan keterampilan yang Anda ingin siswa kuasai. Dan yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah dalam keterampilan dan mengubah langkah-langkah menjadi fokus pertanyaan. Yang ketiga, pilih atau buat contoh berbagai tahap latihan. Setelah pemodelan, Anda akan memerlukan kumpulan contoh untuk latihan terbimbing dan latihan mandiri. Jika keterampilan cocok untuk berbagai tingkat kesulitan, Anda harus lulus contoh penyimpanan yang paling sulit. Untuk tahap selanjutnya, setelah siswa menunjukkan bahwa mereka memahami proses dan dapat melakukan setiap langkah dengan konsisten. Dan yang keempat yaitu membuat jadwal untuk melatih keterampilan. Jika Anda mengharapkan siswa untuk menguasai dan mempertahankan keterampilan sepenuhnya, Anda harus memberikan mereka waktu untuk berlatih setelah pelajaran. Satu pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri ketika merancang jadwal latihan dengan siswa Anda. Yang kelima yaitu memilih atau merancang tugas sintesis dan mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan yang baru. Latihan bukanlah akhir, itu adalah sarana menuju tujuan. Pada titik tertentu, siswa perlu menerapkan keterampilan yang baru mereka peroleh. Pastikan Anda memberikan siswa Anda kesempatan untuk menerapkan keterampilan pada tugas atau kinerja yang bermakna. Saya Eglovina Yuansyah Ramadhani Pratiwi, NIM 202101070021. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu variasi dan eksistensi. Salah satu variasi instruksi langsung dikenal sebagai strategi komando. Strategi tersebut diturunkan dari praktik pelatihan militer di mana tentara memproses perintah sebelum perintah dieksekusi. Perintah memungkinkan guru untuk mempertahankan kontrol total perilaku siswa untuk mencapai akurasi 100% dalam menyelesaikan tugas atau mengikuti arahan. Tingkat kontrol ini dijamin oleh siswa terkemuka. Langkah-langkah dalam strategi komando beserta contoh yang menunjukkan bagaimana guru kelas 2 Stacy Sancheon menggunakan strategi tersebut melakukan pelajaran interdisipliner atau menggabungkan seni dengan sains pada tanaman. Langkah pertama ialah bagi tugas menjadi langkah atau perintah sederhana. Stacy ingin murid-muridnya mampu mengidentifikasi, melabeli, dan menyatakan dengan benar fungsi bagian-bagian utama tumbuhan berbunga untuk membuat pelajaran lebih interaktif. Karena menurutnya pembelajaran seperti itu lebih berkesan, Stacy memutuskan untuk memiliki siswa. Yang kedua, memperkenalkan tugas dan kata perintah. Hari ini, kata Stacy, kita akan mempelajari bagian-bagian utama tumbuhan dan bagaimana bagian-bagian ini membantu tumbuhan itu bertahan hidup dan membantunya membuat lebih banyak tumbuhan seperti itu. Yang ketiga ialah
menyatakan perintah dan memberikan isyarat perintah. Stacy berkata, mulailah dengan menemukan selembar kertas konstruksi hijau dengan akar di atasnya. Ketika saya memberi perintah, saya ingin Anda memotong akarnya dengan gunting dengan hati-hati. Siap? Stacy kemudian memberikan perintah kata tanaman dan siswa mulai memotong akarnya. Langkah keempat, amati dan evaluasi setiap siswa melakukan setiap perintah. Saat siswa mengerjakan setiap perintah, Stacy berjalan mengelilingi ruangan untuk memastikan setiap siswa melakukan langkah dengan benar. Langkah terakhir, setelah proses selesai, mintalah siswa meninjau kembali keterampilan tersebut. Setelah semua siswa membuat tanaman mereka, Stacy menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak hanya membuat karya seni yang menarik, tetapi mereka juga membuat panduan belajar yang bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.